dua satuan elit Indonesia sibuk bahas rancangan strategis guna pastikan keamanan IKN. Seiring berjalannya pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), faktor keamanan menjadi krusial. Pasalnya, dua satuan elit Indonesia ini tengah sibuk merancang sebuah strategi pengamanan sejak perpindahan ibu kota ke IKN dan seterusnya. Satuan elit pertama adalah TNI, yang sejak dini sudah mengambil langkah pastikan keamanan IKN. Rencana pemindahan ibu kota ke IKN tentunya berdampak pada banyak hal, termasuk pertahanan dan keamanan. IKN harus menjadi daerah yang aman dari berbagai ancaman, baik itu militer, non-militer, maupun hibrida. Oleh karena itu konsep Trimatra terpadu dibentuk untuk atasi kompleksitas potensi ancaman, ucap Asisten Perencanaan Umum Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heri Puranto. Dikutip Puspen TNI pada tanggal 29 November tahun 2023. Selanjutnya adalah Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamlari, yang juga berinisiatif mengambil langkah. Bakamlari telah adakan beberapa rapat mendiskusikan keamanan ibu kota Nusantara itu. Seperti pada awal Februari lalu, Bakamlari menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan laut Indonesia dan salah satunya berkaitan dengan keamanan IKN. Topik-topik yang diperbincangkan seperti perkembangan lingkungan strategis, potensi ancaman keamanan laut, dan penyiapan pemindahan Bakamlari ke IKN. Jelas Humas Bakamlari pada tanggal 2 Februari tahun 2024. Selanjutnya belum lama ini, Satuan Pengamanan Laut Indonesia ini kembali adakan rapat membicarakan hal serupa. Bakamlari adakan rapat penyusuan rencana strategi keamanan ALKI 2 di wilayah Selat Makassar. Sesuai dengan Perpres 178 tahun 2014 dan PP 13 tahun 2022. Bakamlari perlu menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Artinya, memang perlu merancang sebuah strategi pengamanan di ALKI 2 guna mendukung pengamanan IKN, bebernya di Instagram pada tanggal 21 Februari tahun 2024. Sebagai gambaran, IKN terletak di Kalimantan Timur yang bertepatan dengan alur laut Kepulauan Indonesia atau ALKI. Sederhananya, ALKI adalah jalur laut di mana pesawat maupun kapal asing bebas memakai rute tersebut. Indonesia memiliki 3 alur laut, yaitu ALKI, ALKI 2, dan ALKI 3. ALKI meliputi Selat Sunda, Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan. Kemudian ALKI 2 melintasi Selat Lombok, Selat Makassar, dan Selat Sulawesi. Terakhir ALKI 3, yang mencakup Laut Sawu, Selat Ombai, Laut Banda, Laut Seram, Laut Maluku, dan Samudra Pasifik. Sementara IKN berada di ALKI 2, spesifik kepada Selat Makassar. IKN berdekatan dengan ALKI 2, yaitu jalur bebas melintas, sebut pensiunan TNI, Purn, Capi Hakim kepada Antara. Tanggal 25 Mei tahun 2023. Sebuah situs asing pernah membahas bahwa ALKI 2, spesifik kepada Selat Makassar, adalah lokasi yang rawan ancaman. Salah satu jalur rawan pada ALKI 2 adalah Selat Makassar. Di sana berlangsungnya warawiri kapal perang maupun kapal selam asing. Selat Makassar adalah wilayah yang nyaman bagi kapal perang maupun kapal selam yang menuju Samudra Hindia maupun Laut China Selatan. Alasannya karena selat itu dalam dan sedikit sekali pulau di sana, memudahkan mereka melewati jalur tersebut, terang 9 lain pada tanggal 17 Agustus tahun 2022. Sudah bukan rahasia lagi, isu panas yang tak berujung terletak di Laut China Selatan antara China dan negara-negara Asia Tenggara. China bisa saja memanfaatkan ALKI 2 tersebut menggunakan kapal selam siluman tak terdeteksi. Ambil contoh kapal selam Yuan Class Type 039C yang diklaim mampu bergerak dengan sangat senyap. China dengan mudah mengembangkan Yuan Class Type 039C, kapal selam yang bergerak dalam keadaan sangat sunyi dan sulit terdeteksi sonar musuh. Hal itu karena desain baru kapal selam ini yang menganut angled screen, agar musuh sulit mendeteksinya. Sementara desain angled screen ini sudah banyak diaplikasikan pada kapal selam generasi terbaru saat ini, terang Defense Security Asia.
tanggal 4 Februari tahun 2024. Oleh sebab itu, Indonesia tidak boleh setengah-setengah menjaga IKN dari segala bentuk ancaman.